Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuzah, NIM 20112590. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam dan Barat abad pertengahan. Secara terminologi, pengertian filsafat menurut para filsuf sangat beragam. Menurut Plato, 427 sampai 347 sebelum Masehi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Bagi Aristoteles, 384 sampai 322 sebelum Masehi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Al-Farabi mengartikan filsafat sebagai ilmu tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Ibnu Rushd mengartikan filsafat sebagai ilmu yang perlu dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai akal. Immanuel Kant mengartikan filsafat sebagai ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Aristoteles mengartikan filsafat sebagai ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. 1. Periode pertama. Negara Hijaz tidak pernah memiliki latar belakang filosofis kecuali saat Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Hijaz berada dalam kegelapan kebodohan yang membelenggu. Namun, munculnya Islam, cahaya rasionalitas dinyalakan di negeri itu. Ayat-ayat pertama diwahyukan berbicara tentang isu-isu seperti membaca dan menulis, pengetahuan dan kebijaksanaan, penciptaan, dan antropologi dalam suatu cara yang akan mengantarkan manusia untuk berpikir dan meningkatkan kesadarannya. Wahyu-wahyu Islam memandang kebijaksanaan atau hikmah sebagai pelengkap Alkitab dan kitab-kitab suci lainnya. 2. Periode kedua. Matahari hikmah dan pengetahuan mulai memudar pada kegelapan abad pertengahan di barat. Namun, ia naik di timur baru dengan kontemplasi dan pemikiran serta perluasan Islam. Dengan interpretasi teks-teks dan dogma-dogma keagamaan yang beragam, tak bisa dipungkiri bahwa juga karena kepentingan egois sehingga melahirkan banyak perselisihan yang beragam dengan fondasi-fondasi proposisi dan ajaran Islam. Implikasinya, muncullah mazhab-mazhab filsafat dan teologi Islam yang berbeda. Meskipun demikian, akan tetapi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyandarkan proposisi-proposisi dan ajaran secara rasional. 3. Periode ketiga. Berkembangnya filsafat dan pengetahuan di dunia Islam. Budaya Islam yang kaya menarik sains-sains di seluruh dunia. Pencapaian intelektual dari berbagai manusia dan bangsa, serta warisan-warisan kebudayaan dari bangsa Yunani, Irak, Alexandria atau Iskandariah, Mesir, dan India kuno diterjemahkan secara ekstensif ke dalam bahasa Arab, yang merupakan bahasa ilmiah dan bahasa dunia muslim bahkan sampai sekarang. 4. Periode keempat. Kemudian pada periode keempat ini, khususnya pada paruh kedua, dikenal karena kehadiran sejumlah filsuf yang diakui dan terkemuka seperti Al-Farabi yang dikenal sebagai Abu Nasir di barat dan Ibnu Sina yang dikenal sebagai Avicenna. Dua filsuf ini membawa rasionalisme Islam ke titik tertinggi dan kekokohan dan kesempurnaannya. Keduanya berhasil
menyintesiskan capaian-capaian filosofi Yunani Alexander dengan ajaran-ajaran keagamaan Islam dan dengan kekuatan pikiran yang jenius mereka yang tak tertandingi. Mereka mendirikan dan menyodorkan sistem filsafat yang kokoh selama berabad-abad. Karya dan pemikiran-pemikiran mereka berdua menyuapi timur, Islam, dan Barat. 5. Periode kelima. Setelah perlawanan Ibnu Rushd terhadap gerakan anti-filsafat dan logika, maka Barat menganggap telah berakhir masa rasionalisme dalam sejarah Islam. Anggapan ini ternyata meleset, karena rasionalisme Islam justru semakin bersinar di belahan dunia Islam yang lain. Filsafat Iluminasi. Namun, sebelum mula Sadra lahir sosok Suharwardi dengan kekhas konsep iluminasinya. Suhrawardi dilahirkan di Aleppo, Suriah pada 1154 dan ia dihukum mati oleh Saladin pada 1191 karena Suhrawardi dituduh kafir. Dan demi menjawab para tuntutan kaum teolog maupun fuqaha bagi Suhrawardi, upaya yang ia lakukan adalah untuk menjelaskan pendapat-pendapatnya selaras dengan metode peripatetik konvensional. Peripatetik konvensional olehnya disebut dengan metode diskusi yang baik. Hanya saja tidak memadai dalam mencapai tujuan pencari Tuhan yang ingin sampai pada tingkat pengalaman, kebijaksanaan ataupun hikmah, atau yang ingin mengintegralkan metode diskursif dan pengalaman batin. Hikmah al-muta'aliyat. Kemudian periode kelima, inilah periode di mana perjalanan rasionalitas Islam atas filsafat diwarnai oleh filosof terkemuka yakni Mulla Sadra. Dan dalam periode inilah Mulla Sadra memberikan pengaruh besar dalam perjalanan perkembangan filsafat Islam. Secara keliru, sebagian orang mempercayai bahwa karya Mulla Sadra merupakan suatu adaptasi yang cerdas namun tidak inovatif dan pemikiran peripatetik, dan secara khusus dari mazhab Ibnu Sina. Demikian pula yang lainnya menganggap mazhab Mulla Sadra sebagai perluasan dari mazhab Iluminasionis, secara khusus filsafat Suharwardi. Perubahan yang dilakukan Mulla Sadra yang bersifat kontekstual dan kualitatif adalah lebih baik ketimbang seluruh inovasi yang dibuat dalam sepanjang 7 abad dari periode ketiga dan keempat dari filsafat dan rasionalitas Islam. Munculnya Mulla Sadra menampik klaim dari perubahan yang dilakukan Mulla Sadra yang bersifat kontekstual dan kualitatif adalah lebih baik ketimbang seluruh inovasi yang dibuat dalam sepanjang 7 abad dari periode ketiga dan keempat dari filsafat dan rasionalitas Islam. Munculnya Mulla Sadra menampik klaim dari para orientalis yang mengira bahwa filsafat Islam setelah memperoleh serangan sengit dari Al-Ghazali sehingga tidak pernah lagi muncul, dan bahkan usaha dari Ibnu Rushd merupakan usaha-usaha terakhir dan tidak berhasil dari apa yang dilakukan oleh para filsuf muslim untuk membela filsafat, dan bahwa setelahnya filsafat Islam tetap mengalami stagnasi atau kemandulan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.